Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Human Resource Management Group akan menjelaskan atau mereview mengenai aplikasi Trello. Dan izin memperkenalkan diri, saya Jian Afriansah. Kemudian dengan 3 rekan teman saya, yaitu Almira Zafira Alami, Desti Ara Rizky Ramadanti, dan Rika Oktanabela. Baik, untuk slide pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan aplikasi yang akan kami review adalah aplikasi Trello. Trello adalah aplikasi untuk berkolaborasi antara tim untuk mengatur proyek pekerjaan pada suatu layar. Trello ini bisa dibilang sebagai to-do list online dengan fitur yang lebih lengkap dan sangat user-friendly untuk digunakan kolaborasi antar tim. Jadi, tidak perlu ketemu tatap muka. Dengan Trello, komunikasi antar tim bisa dilakukan dalam satu layar. Dengan Trello, semua orang di proyek tersebut bisa tahu apa yang sedang dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, dan sudah sejauh mana ia mengerjakannya. Kemudian, slide selanjutnya yaitu adalah membahas mengenai fitur-fitur utama dari aplikasi Trello. Yang pertama yaitu adalah boards. Dapat dilihat pada slide, itu adalah boards dari tampilan aplikasi Trello. Boards akan menunjukkan proyek yang sedang dikerjakan secara lengkap dengan berbagai informasi di dalamnya. Semua orang yang bergabung ke dalam proyek tersebut bisa melihat apa yang ada di boards. Kemudian cards. Cards adalah komponen terpenting di dalam boards. Di Trello adalah cards. Cards ini berguna untuk menampilkan tugas dan ide-ide. Biasanya ini berisi hal yang harus dikerjakan atau to-do list dari hal-hal yang akan dikerjakan nantinya. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu adalah Desti Ara Rizky Ramadanti. Para Desti Ara Rizky Ramadanti dipersilakan. Fitur selanjutnya itu list. Dapat dilihat di bawahnya. List ini merupakan wadah bagi cards agar rapi sesuai perkembangan proyek yang sedang berjalan. Dengan kata lain, list ini berfungsi selayaknya workflow, di mana tiap list yang dibuat bisa dikategorikan sebagai to do, doing, atau done. Dan fitur utama yang terakhir yaitu menu. Gambarnya bisa lihat di samping kanan. Di bagian kanan boards Trello terdapat menu. Menu ini adalah pusat pengaturan dari boards. Dalam menu bisa mengatur anggota tim, filter cards, atau sekedar melihat riwayat anggota dari aktivitasnya. Selanjutnya yaitu fitur-fitur lainnya pada Trello. Yang pertama ada label. Label adalah fitur yang terdapat pada card. Label ini bisa diberi warna yang berbeda-beda. Nantinya, setiap warna bisa membedakan mana pekerjaan yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur lainnya. Ada add member. Add member digunakan untuk menambahkan member atau user yang bisa mengerjakan tugas tersebut. Jadi hanya member yang berkepentingan yang bisa melihat dan mengerjakannya saja. Selanjutnya ada due date. Due date atau lebih mudahnya disebut deadline. Jadi setiap card bisa diatur sampai kapan harus batas waktu terakhir dikerjakan. Jadi ini bisa menjadi reminder yang efektif untuk mengingatkan agar pekerjaan tepat waktu. Dan fitur yang terakhir adalah checklist. Ketika dalam satu card terdapat banyak pekerjaan yang mengharuskan untuk dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil, maka menggunakan fitur checklist. Ini sangat berguna untuk memberdayakan mana pekerjaan yang sudah selesai dan mana pekerjaan yang belum dikerjakan. Ada juga attachment. Trello juga memungkinkan untuk attachment file pekerjaan. Tersedia upload langsung dari komputer, Google Drive, Dropbox,
OneDrive, dan Box. Ada juga fitur untuk attach berupa link sehingga bisa dicek secara langsung oleh para pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari aplikasi Trello. Saat menggunakan Trello ini ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan, yaitu adalah penggunaan yang fleksibel karena dapat digunakan untuk keperluan kantor maupun pribadi. Lalu dapat membuat pekerjaan menjadi lebih terstruktur. Dapat mengetahui deadline juga sebuah pekerjaan dan dapat mengatur jadwal setiap pekerjaan untuk semua karyawan, baik pekerjaan yang dilakukan, yang akan dilakukan, yang sedang dilakukan, atau yang telah selesai dilakukan. Lalu ada juga kelebihan dari aplikasi Trello. Yang pertama adalah cara kerja yang unik. User bisa mengatur setiap proyek dengan menggunakan papan di dalam aplikasi. Dalam papan tersebut, kita bisa menggunakan hal-hal yang terkait proyek. Untuk meningkatkan storage juga, Trello dapat diintegrasikan dengan aplikasi Google Drive, Google Docs, dan juga Dropbox. Sedangkan untuk meningkatkan fungsi komunikasi, Trello dapat dipadukan dengan Slack atau Hangouts. Namun ada juga kekurangan dari aplikasi Trello, yaitu pada bagian komentar tidak dapat diedit. Ini adalah masalah yang harus dicoba oleh perusahaan untuk dapat diperbaiki. Sekian presentasi dari kelompok Human Resource Group. Dan kami dari segenap kelompok mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.